kenapa lampu kamar mandi tidak boleh padam, harus selalu hidup. Aku nggak percaya hal-hal seperti itu ya. Nah kebetulan kemarin aku tidur sama anak-anak di kamarku ini. Karena mataku lagi capek banget, aku lagi pengen semua tak matiin lampunya. Lalu aku ngidupin lampu tidur. Mbak Inem di saat tidur ya seperti biasa ya, sebelum tidur berdoa ya, sembahyang lah kalau di tempat kayak ini. Tiba-tiba di pertengahan jalan itu di saat aku tertidur aku terbangun. Nah di saat terbangun itu kayak aku ngelihat sesosok lah ya. Tetapi kok tak liatin bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi di saat aku merem kok kayak diawasi. Aku nggak tenang hidupnya aku pokoknya. Langsung aku lari, aku hidupkan lampu kamar mandiku. Tapi beneran waktu itu tidur, habis itu ya udah kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Ya emang ada apa sih kok lampu kamar mandi nggak boleh mati? Itu kenapa sih? Ada yang bisa ngasih tahu aku secara real gak ya? Ya karena selama ini aku mendapatkan informasi setengah-setengah ya. Katanya begini, katanya begitu, katanya kamar mandi itu lembab, nggak boleh gelap dan sebagainya. Kenapa? Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini saya akan merespon sebuah video ya. Apakah perlu untuk menghidupkan lampu di tempat tertentu ya, terus-menerus? Apakah cuman sesuai dengan kebutuhan saja ya? Inem ya. Ya mungkin sudah banyak yang tahu ya Mbak Inem ini adalah pegiat media sosial ya. Beliau beragama Hindu, berasal dari Jogja. Ya, saya sering mengikuti TikTok beliau ya. Dan di sini beliau mempunyai kegelisahan bahwa katanya kamar mandinya sebelumnya itu kan nggak pernah dihidupin ya. Jadi sewaktu-waktu aja ya. Kalau lagi pakai baru dihidupin, kalau enggak matiin ya. Nah, jadi Mbak Inem ini ceritanya ya ada yang memantau lah ceritanya ya dari arah kamar mandi itu ya. Jadi Mbak Inemnya ini jadinya agak susah tidur jadinya ya, karena suka ada yang mengikuti kayak gitu ya. Nah, tetapi setelah ada yang memberitahu bahwa lampu kamar mandi itu harus selalu dihidupin, nah mungkin sudah dihidupin terus, nah sekarang sudah bisa kembali lagi ya tidur seperti biasa ya. Nah ini saya jawab ya, maaf di sini saya bukan pansos ya Mbak Inem ya, tapi memang di sini banyak sekali pertanyaan seperti ini sebetulnya ya. Ya ini saya baru sempat menjawab ya, karena di sini untuk ya, nah. Oke, saya bicara dulu masalah backgroundnya ya. Nah, di alam semesta ini kan banyak sekali ya makhluk-makhluk yang kasat mata yang dapat kita lihat dengan mata telanjang ya, seperti penduduk bumi ini ya, entah itu hewan ya, binatang, manusia dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk-makhluk yang lainnya. Dan juga ada makhluk yang tak kasat mata ya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Jadi harus dengan mata batin ya. Jadi ada beberapa orang yang bisa melihat ya, karena itu sudah karunia atau sudah ada bakat ya, atau ada juga yang memang mau belajar ya. Nah, oke, kita bicara dulu di masalah lingkungan yang terkecil, yaitu di rumah kita ya. Nah, ini jadi kalau yang saya baca ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu jumlahnya 3 kali lipat daripada penduduk bumi ya. Jadi 3 kali lipat ya, mungkin bahkan lebih kali ya. Ya karena ya masuk akal juga ya, karena kan penduduk dunia kan dari dulu tuh ya. Ya mungkin yang yang sudah meninggal ya, yang sudah mati sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada penumpukan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin ya reinkarnasi juga ya nggak terlalu banyak barangkali jumlahnya ya. Sehingga makhluk yang tak kasat mata itu jumlahnya lebih banyak ya. Nah, yang dimaksud dengan di sini makhluk tak kasat mata ini ya antara lain ada yang namanya itu, kalau orang bilang tuh ya ada hantu ya. Hantu ini kan sebetulnya sebutan daripada
apa? Jadi ada roh yang baik dan roh yang tidak baik. Loh, kok roh itu ada yang baik dan roh yang ada yang tidak baik? Ya, sebetulnya sih roh intinya ya, roh atau atman. Roh ini kan berasal dari kata bahasa ini ya, bahasa Arab ya. Jadi ruh ya. Jadi ini adalah zat ya. Ya sama dengan atman ya. Kalau atman ini pengucapan orang Buddha dan orang Hindu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini roh jahat dan roh yang baik ini adalah tergantung dari masa dia selama menjalani kehidupan di dunia nyata ini ya. Nah, ya tidak perlu saya terangkan lebih detail karena saya sudah sering memberitahukan masalah ada roh yang baik dan ada roh yang tidak baik ya. Karena itu sebetulnya adalah ada kita manusia ini mempunyai 5 unsur, yaitu yang disebut dengan Panca Mahabhuta ini ya. Jadi ada yang nama bahannya kita ini ada dari tanah, air, api, udara, dan ether ya. Ether ini kan akhirnya yang disebut dengan badan etris ya. Badan etris ini adalah badan kembar kita sejak lahir ya, badan fotokopian kita ya. Nah, badan etris ini juga kalau di Bali disebut dengan kanda 4 ya. Jadi saudara kembar ya, saudara kembar kita ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahannya. Nah, di sini roh-roh yang tidak baik ini ya, dia yang disebut dengan gentayangan ya, dia ini masih terikat dengan dunia ya. Dia masih pengen balik ke dunia tetapi tidak bisa karena sudah beda dimensi, sudah beda alam ya. Sehingga dia ya itu sifatnya, dia ingin ya mencari badan-badan untuk dia bisa tumpangi untuk menyampaikan pesan-pesan dia ya. Dia karena masih merasa keterikatan terhadap badannya dia terdahulu ya. Nah, di sini kenapa ada roh-roh yang gentayangan? Ya, itu kembali lagi karena badan etris ini akan hancur, akan terurai ya. Kalau dia dikubur atau ditanam, dia membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Kalau dia badan kasarnya atau mayatnya, jasadnya yang sudah dikubur itu dia terurai, hancur, baru badan etris itu juga ikut hancur ya. Nah, tetapi selama dia belum hancur, badan jasadnya di kuburan, ya dia masih bisa bergentayangan. Nah, makanya di konsep agama Hindu, untuk mempercepat terurainya badan jasmani ini, ya Panca Mahabhuta itu, biar lebur ke masing-masing dari asalnya, ya, yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang udara kembali menguap, yang ether kembali kepada zat halus ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi makanya di Hindu ini untuk mempercepat terurainya badan etris ini melalui kremasi atau ngaben atau dibakar ya, sesuai dengan konsep agama. Nah, seperti itu ya. Nah, makhluk yang tidak kasat mata ini dia bisa berwujud macam-macam ya. Ya, seperti ada yang bilang ada genderuwo, ada kuntilanak, ada pocong ya, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau cerita kembali ya, makanya ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal ya selama 40 hari ya, dia masih berada di sekitar lingkungan rumahnya tersebut ya, pokoknya masih di sekitar lingkungan tersebut ya. Nah, begitu pula rumah yang ditinggali ya, atau misalnya rumah mau dijual atau rumah tanpa penghuni ya, itu tidak boleh lama-lama ditinggal ya, karena makhluk yang tidak kasat mata itu dia akan numpang di situ ya, menjadi penghuninya di situ ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau rumah ditinggal lebih dari 40 hari itu sudah dihuni oleh makhluk-makhluk yang
tidak kasat mata ya. Jadi katakanlah sudah ada hantunya lah ya. Ya makanya banyak orang kalau rumah sudah ditinggal lama ya, apalagi itu udah ada apa tanaman rumput atau apa alang-alang yang tumbuh ya. Selain itu banyak ular dan lain sebagainya, itu juga sudah ditempati oleh makhluk-makhluk halus ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Itulah yang akan bisa mengganggu ya orang yang akan menempatinya. Nah, kembali lagi ke kamar mandi, ya memang sudah seharusnya ya. Jadi ada beberapa tempat ya yang harus ya dia energinya harus yang tetap hangat ya. Nah, kalau di kamar mandi ini kan dia lembab ya. Karena apa? Di sana kan ada apa? Air ya. Air tergenang ya. Katakanlah ada air-air yang tergenang ya, terutama masih banyak yang masih pakai apa ember, yang masih pakai bak ya dan lain sebagainya, apalagi airnya sudah lumutan hijau ya. Wah, itu lebih ini lagi ya, lebih negatif lagi ya. Jadi kamar mandi ini identik dengan kelembaban ya. Jadi ruangannya lembab. Nah, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, dia sangat menyukai tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bau, tempat-tempat yang apa yang penuh dengan apa mistik ya dan kelembaban ya. Jadi dia sangat suka dengan tempat-tempat yang lembab ya. Makanya di sini lampu harus selalu diterangkan ya. Jadi harus selalu dihidupin. Satu, dia untuk memancarkan energi hangat ya, energi positif ya. Nah, jadi sehingga malam-malam itu dia tidak sempat untuk apa? Untuk menghuni kamar mandinya, ya. Nah, jangankan kamar mandi, ya, nggak di kamar mandi aja ya, tapi kalau kamar-kamar atau ruang-ruang yang lembab, ya, yang kurang pencahayaannya, yang kurang sinar mataharinya, itu juga disenangi oleh makhluk-makhluk, ya, tak kasat mata. Dia akan mengganggu penghuninya, ya. Makanya sirkulasi rumah itu harus bagus ya, harus banyak pencahayaan. Ya, dari segi kosala-kosali juga ya, kalau orang Cina bilang feng shui ya, itu juga rumah yang kurang pencahayaan, rumah yang kurang udara itu memang tidak bagus, tidak baik ya. Karena tidak bagus buat penghuninya ya. Jadi itu harus diperhatikan ya. Jadi harus ada apa pencahayaannya, udaranya harus bagus masuknya ya. Nah, jadi sebetulnya kusala-kusali itu adalah apa? Bukan suatu mistik ya, tetapi itu logik ya, logika ya. Karena apa? Seperti di Bali ya. Wah, ini trap-trapnya nggak boleh nempel. Nah, itu kan akan terjadi apa? Tampias dan lain sebagainya. Ya, rumah sate nggak boleh karena apa? Ya dia kan rumah sate, istilahnya nanti kalau ada kendaraan dan lain sebagainya itu akan membahayakan. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya kelihatan mistik, tetapi itu logika, ya, logik ya. Jadi saya katakan bahwa tempat-tempat yang kira-kira lembab, ya, atau kurang pencahayaannya itu harus ditambah dengan lampu ya, biar energi positifnya memancar ya, seperti itu ya. Misalnya dapur gudang gelap ya, jadi itu harus jangan selalu gelap ya, harus terang ya. Logika aja, yang namanya ya terang ya pasti akan rezekinya terang ya. Kalau rumahnya gelap ya pasti rezekinya gelap ya, remang-remang ya. Jadi kayak apa ya, jadi kayak warung angkringan ya, ya remang-remang ya. Ya, nah makanya kan kalau orang yang percaya dengan kusala-kusali atau feng shui, dia akan menambah dengan lampu ya. Ya, dan saya punya pengalaman ya, tetangga saya itu di komplek itu dulu rumahnya itu kan besar ya, itu bekas rumah apa marketing gallery lah ya. Terus lama tidak ditempati, ya memang sudah ditempati oleh makhluk-makhluk halus ya. Nah, terbukti karena tukang-tukang yang bekerja di sana itu banyak yang cerita ya, dia diganggu oleh makhluk di situ ya. Nah, tetapi
tetangga saya ini beli rumah itu ya, dia dapat harga murah ya. Tetapi dia pintar ya, semua dia taruhin tuh lampu, jadi rumahnya terang. Nah, dia awal-awal merasa terganggu, tapi lama-lama sudah nggak ada yang ganggu ya, karena dia taruhin tuh lampu-lampu ya, diterangin gitu. Apalagi kamar mandinya itu 24 jam ya hidup. Ya, saya juga di rumah dari dulu tuh kamar mandi memang nggak pernah mati ya. Jadi saya terangin terus itu. Jadi karena itu apa? Dia kondisinya lembab. Jadi makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu sangat menyenangi, menyukai daerah-daerah yang lembab, daerah-daerah yang kotor, daerah-daerah yang bau, daerah-daerah yang mistik ya. Jadi maka mulai sekarang kira-kira kalau ada timbunan apa di rumah itu ya sebaiknya dibersihin ya. Ya jadi ya kira-kira daerah rumah itu yang kira-kira yang gelap ya harus ditaruh lampu yang terus-menerus ya, untuk istilahnya mengusir makhluk halus ya tanpa kekerasan ya. Nah, satu hal lagi, kalau rumah kita ini mau adem ya dan lain sebagainya, sebaiknya Anda itu ya setiap hari ya kalau ada garam di rumah ya, garam krosok ya, jadi garam yang gede-gede itu ya, itu disebarkan di depan rumah ya, sambil berdoa kepada Dewa Waruna ya, karena garam itu adalah simbol daripada Dewa Baruna. Dewa Baruna ini adalah penguasa laut. Laut itu adalah menyerap energi-energi negatif dan menetralisir energi-energi negatif ya. Jadi Om Waruna ya namaha, Om Waruna ya namaha ya. Itu cukup 3 kali ya, kita sebarkan di sekeliling rumah kita ya. Dan ya kalau di orang Hindu kan kebanyakan sudah pakai canang ya setiap pagi, khususnya di Bali ya. Ya selalu kita taruh dupa di depan rumah ya, untuk mengusir energi-energi negatif dan mendatangkan energi-energi positif ya. Ya kalau nggak ada dupo ya, kalau kita dupo itu boleh abu dupo itu ya, setelah selesai kita berdoa itu kan suka ada bekas-bekas abunya. Nah abunya itu kita kumpulkan, kita sebarkan di depan rumah ya. Nah satu hal lagi yang bagus juga ya, kalau Anda misalnya mencuci beras, air berasnya itu ya boleh ya disebarin, disiram di depan rumah ya, di sekeliling kita. Ya kalau sedikit ya cukup di depan rumah kita ya. Itu juga untuk mengusir energi-energi negatif ya, dan mendatangkan rezeki ya. Kan Dewi Laksmi, Dewi Sri ya. Nah itu, nah ditambah juga ini juga dan juga bisa ya, daun pandan itu kita rebus, nanti airnya juga kita selalu siramkan di depan rumah karena dia kan wangi ya. Nah wangi ini dia mendatangkan energi positif ya, biar rumah kita ini adem, tentram ya, terutama datang rezeki ya. Nah itu tip dari saya ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pramasanti. Om Santi 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 Om.